Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya untuk menjelaskan tentang bros bunga, tapi ini saya buatnya hanya bunga-bunganya. Jadi mempersingkat ya. Di sini saya mau coba buat yang ini, bunga ini. Ini kebetulan penerbitnya Tiaraksa. Saya sendiri penulisnya, Heni Bakri. Di sini ada beberapa contoh bros yang bunga-bunganya juga macam-macam, sederhana, bisa dipahamin, mungkin untuk yang pemula juga pasti bisa. Jadi di sini saya mau mulai yang termudah dulu. Kita buat bunga yang seperti ini, katina. Katina ini bisa dibuat apa ya? Ini 3 dimensi. Jadi dia itu bisa dibuat bros, dibuat hiasan-hiasan tempat tisu atau teko hias gitu, macam-macam bisa. Jadi teman-teman bisa mengikuti video saya step by stepnya. Ini ada di buku saya di halaman 65 itu polanya. Di sini polanya dibuat 60 chain ya. Boleh dibuat dikurangin tergantung benangnya, atau lebih dari 60 juga boleh. Tapi ini karena saya menggunakan benang jenisnya Cashmilon Sparkle, jadi ini saya buat 60 chain. Sebenarnya bisa menyesuaikan, kalau bunga itu tidak harus ya, jadi selera gitu, bisa 60, bisa 40, bisa 50, terserah. Sesuai kebutuhan, keinginan maunya model kayak apa, dan jumlahnya juga seperti itu. Tapi karena ini saya menjelaskannya di bunga katina, saya ikut seperti ini. Ada satu saya buat, nanti saya buat lagi alternatif. Misalnya ditambah, ini kan ada treble, ini ada DC ya. Terus benang apa yang saya mau pakai sekarang? Ini saya jelaskan dulu. Kalau di buku saya itu saya pakainya Cashmilon Sparkle. Ini benangnya lembut sebenarnya. Buat wearable, misalnya kebaya atau rok, dia ringan gitu. Meterannya lebih banyak. Ini benang sudah lama sebenarnya. Nah, terus bisa juga pakai katun Bali. Katun Bali yang kecil playnya, pakai benang jala juga bisa. Pakai polycherry juga bisa kalau untuk kebutuhannya apa ya, pokoknya bisa. Terus pakai benang yang kita bisa jumpain di pasaran itu adalah benang siet atau benang wool. Murah meriah, nggak kalah juga cantik, warna-warnanya juga banyak. Tinggal kita aja memadu padankan warna ya. Saya di sini juga jadi senang pakai benang akrilik ini, sheet ini. Kenapa? Dia tahan lama. Mau kurun waktu 10 tahun gitu yang saya udah coba, dia nggak berubah warna walaupun saya udah cuci berkali-kali ya. Nah, sekarang saya menjelaskan, ini singkat cerita dulu ya. Ini yang 60 chain seperti ini. Saya pakai akrilik ya, pakai siet itu. Nanti disisakan benangnya untuk apa? Untuk menjahit di bagian terakhir. Terus yang kedua, alternatif kedua, ini saya rubah. Jadi saya buatnya 50 chain gitu, lebih pendek dari yang kuning. Ini saya bagi dua, ada yang treble-nya ada yang 5, treble-nya juga ada yang 3 seperti di buku. Ini alternatif supaya teman-teman bisa buat berapapun panjangnya itu tidak masalah ya. Bunga itu tidak seperti bikin baju. Kalau baju itu kan harus ukuran pas gitu ya. Kalau bunga itu kan fleksibel gitu. Terus apa aja yang mesti disiapin? Ini penanda pastinya. Terus jarum yang tumpul aja biar nggak kena di tangan berdarah. Hook yang saya pakai kebetulan saya senengnya yang longgar-longgar. Jadi teman-teman kalau buat bunga nggak usah terlalu kecil jarumnya, jadi di atas gitu. Misalnya benang itu kegunaannya nomor 3, kita naikin satu aja, 4 jadi nomor 4 gitu. Yang 4 jadi 5 gitu. Tergantung bisa punya benangnya apa. Kalau Cashmilon Sparkle saya pakai nomor 4 supaya lentur-lentur gitu hasilnya. Nah, sekarang kita mulai dengan yang tadi itu 60 chain ya. Nanti kita mundurnya berapa? Kita hitung dari sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita kan harus DC di sini. Artinya kita di posisi chain ke-8 kita buat DC. Jadi mundur ya. Terus kalau teman-teman bikin 50 juga nggak apa-apa. Dibuat aja seperti itu. Mundurnya 8 dari yang ada. Pola yang ada. Yuk kita coba ya. Nah, berhubung kita pakai siet. Ini benang siet saya pakainya. Teman-teman boleh pakai benang apapun ya kalau untuk mencoba, silahkan. Ingat aja jangan terlalu kenceng-kenceng waktu kita ngerajut kalau bunga ya. Di sini dia bilang buat di pola ini bilangnya 60 chain. Ini CH itu artinya chain atau rantai. Terus kita buat 60. Kalau sekarang kita coba belajar mengurangin ya, kita biar ada perbedaannya. Saya udah coba nih yang 60 udah jadi, sekarang kita coba yang 50 ya. 50. 50 kita buat chain dulu. Jangan kencang-kencang ya. Ini yang pertama kencang nggak apa-apa. Terus kita buat 50. 1, 2, 3, 4 terus sampai 50 nanti kita ketemu di ujung yang ke-50. Nah, ini yang ke-50. Sekarang kita mundur 8 baru kita buat DC di yang titik ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 kita kasih tanda. Terus kita tusuk di sini kita buat DC. Nah, ini ya. Terus kita buat lagi 2 chain. 1, 2. Kita skip di sini 1, 2, yang ketiga kita buat DC. Setiap pindah kita di space itu kita buat 2 chain. 1, 2, kita skip di bawahnya 1, 2, yang ketiga kita buat DC di sini. Ya, tuh sampai kita ketemu di ujung ini. Pengerjaannya sama untuk round pertama. Nah, ini udah sampai di ujung. Di ujung itu saya hitung ini ada lubang space-nya ini ada 15. Dari sini ke sini ada 15 space ya. Space itu artinya antara. Yang lubang-lubang ini dihitung ada 15. Sekarang kita lanjut di round kedua. Round kedua di buku itu dibuat DC. Dari awalnya di sini kita buat chain 3 dulu ya, sudah mewakili 1 DC. Lalu kita buat 3 treble. Habis itu kita buat DC di dalam 1 space ini. Nah, bikin semuanya dicoba sampai terakhir. Ini saya udah coba sampai terakhir ya dengan 1 DC, DC, treble-nya 3, ini DC. Sekarang kita rubah menjadi 5. Jadi DC-nya 1, treble-nya 5, hanya dirubah jumlah aja. Jadi teman-teman boleh coba ini dulu, baru nanti coba yang berikutnya, biar ada tahu perbedaannya. Nah, sekarang kita balik dulu. Kita balik. Di sini kita slip stitch. Nah, kita masuk ke dalam space-nya ya. Di dalam space-nya kita slip stitch, SLST. Nanti kita buat pertama itu 3 chain. Jadi mewakili 1 DC. 1, 2, 3. Lalu kita buat treble 1, 2. Ngaitnya 2 kali ya. Masuk ke dalam lubang ini. Kita buat ambil 2. Ambil 2, ada 2 di jarum, tarik semua. Ini treble. Kaitnya 2 kali. Ambil 2, ambil 2, ambil 2. Lagi. Nah, ini kalau yang di buku seperti itu, 3 kali treble ya. Kan treble-nya udah 3, baru kita buat DC. Tapi karena ini saya mau rubah, kita buatnya 5 kali treble-nya. Ini baru 3, kita buat yang keempat, lagi yang kelima. Ini treble. Lalu kita buat DC di sini. Ini berarti di dalam 1 space ini kita isi seperti ini. Nah, berapa sih yang mau kita buat ya? Saya mau buat 8 seperti ini. Karena ini ada 15, kita kasih tanda. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Sampai di penanda ini kita lakukan hal yang sama, DC 5 treble di sebelah, langsung kita isi ya di sini. DC, jangan kencang-kencang. Treble-nya 5 kali. Ini baru 2. Ini yang ketiga. Udah kelebihan. Sampai ke yang ada penandanya kita buat yang sama. Ketiga, keempat treble-nya, kelima. Ya. Terus baru kita buat DC. Nah, ini gini. Tuh, jadinya lebih banyak. Kalau yang semuanya sama itu seperti ini, tuh kecil-kecil. Nah, jadi nanti bisa bedakan mana yang ada perubahan yang ini lebih banyak. Kita nanti ketemu sampai di sini ya, sampai di penanda. Ini sudah sampai di penanda. Sekarang setelah penanda kita buat seperti yang di buku, kita buat 1 DC, treble-nya 3 sampai kita ketemu di ujung sana yang awal. Ini 2, ini ke-3. Terus DC. Jadi treble-nya hanya 3. Pindah ke sebelah, langsung pindah, jangan lupa kasih DC. Sampai ke sini ya, kita ketemu di sini yang terakhir. Nah, ini yang di bagian terakhir kita buatkan DC, treble-nya 3. Lalu karena ini penutup, kita buat chain 2. 1, 2, kita matikan kita buat SC di sini. Udah ya, kita tarik panjang. Untuk apa sih? Untuk menjahit. Kita tarik dulu benangnya untuk menjahit. Nggak usah panjang-panjang, sedang aja. Yang penting buat cukup menjahit. Tarik. Nah, ini udah bisa buat menjahit. Ini tadi sudah kasih penanda. Ini beda jumlahnya dari yang ini yang di depan. Berarti kan ini lebih banyak ya. Sekarang bagaimana cara merangkainya, cara ngejahitnya? Cara ngejahitnya pastinya pasang jarum dulu dari yang ujung tadi, benang yang sisa. Nah, ini kan di ujung nih, di tempat yang sisa pertama kita buat ya, terakhir kita buat, sorry. Ini jarumnya kita udah pasang. Sekarang kita buat, kita jahit seperti ini. Yang awal ya, karena ini yang sedikit kita gulung. Gulungnya santai aja, dapat 3 begini tuh, udah rapat begini ya. Baru kita pasang jahit di bawahnya, gini aja dulu sementara. Terus taruh lagi jarumnya, terus kita putar lagi. Nah, ini udah dapat sekian. Nah, kita jahit lagi. Jahit itu di belakang begini. Gini aja nih yang di tempat pas. Nah, mana aja boleh. Terus kita kencengin lagi ke sana. Boleh kok mana aja. Terus kita gulung lagi sampai kita ketemu yang di terakhir. Nah, ini kita buat. Ini kalau pakai akrilik tuh. Nah, ini sudah. Nah, udah begini baru kita balik ke belakang. Ini kita jahit ini ke sebelah sini. Terus harus kena semua, di sini ketembus ke sana. Terus ini yang di sebelah sini tembus lagi ke sana. Jadi insya Allah nggak bakalan putus, lepas gitu. Karena ini benar-benar manual kita jahit ya, nggak dilem langsung nih. Kalau gini lebih rapi, nggak kelihatan lemnya. Nanti kalau kita mau merangkai baru kita lem gitu. Ini kita kencengin, disimpan semuanya sampai rapi. Nah, ini tadi kita buat yang berapa itu tadi belakangnya 5 DC ya, 5 treble, ini seperti ini hasilnya. Sekarang kita lihat yang ini langsung diikat aja dari benang awal sama sisanya benang diikat, baru kita gunting karena udah muter-muter tadi juga udah aman lah.
buat digunting. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi dia kembangnya itu cantik numpuknya. Sekarang kita lihat yang dari awal sampai terakhir itu tanpa ada penambahan. Jadi isinya cuman DC, 3 treble, terus sama DC lagi. Kita buat tadi juga sama. Oh, ini saya buat yang 60. Nanti kita lihat hasilnya 60 itu kayak apa kalau ikut seperti buku. Teman-teman bisa untuk yang 60 itu pakai benang yang kecil, misalnya benang jala atau benang cut, polycherry itu nggak apa-apa. Kita gulung dulu ya ini. Ini benang jarumnya ditaruhin ke bawah dulu. Nah, terus kita gulung ini sampai dapatnya kira-kira memungkinkan ini untuk kita jahit. Nah, ini udah ketemu begini, balik ke belakang, kita jahit. Jahit. Ini yang sama ya jumlahnya tadi. Yang 1 DC, 3 treble, 1 DC. Ini. Terus kita gulung lagi. Nah, ini sama nih jumlahnya. Cuman lebih banyak. Kita juga bisa lihat dari bawah, juga bisa lihat dari atas. Tapi yang lebih afdol tuh ngelihatnya dari atas. Nah, ini kita udah jahit sementara dulu. Nah, ini kita tambah lagi. Nah, ini sampai terakhir. Nah, baru kita jahit. Di sini sisa-sisa benangnya kita tembus ke sana. Ini yang bagian belakang ya. Tembus lagi ke sana. Tembus lagi, jangan kencang-kencang. Kalau kencang nanti jadinya nggak bagus. Nah, sekarang ini kita buat ini ke sini. Pokoknya dikencengin. Jangan sampai dia ada benang-benang yang nggak pas tuh. Jadi belakangnya juga rapi. Nah, ini sisa benang ini sama yang bagian awal kita ikat. Kita ikat aja. Ini yang 60 ya. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, perbedaannya. Penting sudah. Ini jadi ini yang 60, yang ini yang 50. Dengan jumlah treble-nya ini yang ini 5, ada 5, yang awalnya tadi ada 3 treble. Jadi ini perbedaannya. Ini ngirit waktu, hasilnya kurang lebih hampir sama besarnya. Itu bunga pertama dari saya. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.